Ribut lagi, semua memaki pemerintah, termasuk mereka yang mendukung pemerintahan Jokowi. Karena ya aneh aja sih, ada apa kok PCR tiba-tiba jadi anak emas, harus diwajibkan untuk pakainya. Akhirnya karena masyarakat sakit hati dengan kebijakan yang kerjaannya cuma menguras kantong rakyat itu, diobok-oboklah siapa saja yang bermain di bisnis PCR ini. Keluarlah nama Menteri LBP dan Erick Thohir. Mereka ternyata punya saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia atau PT GSI. Dibongkarlah kalau ternyata di PT yang jualan alat tes termasuk PCR itu ada saham Pak LBP lewat PT Toba Sejahtera. Ada juga saham Boy Thohir, abangnya Erick Thohir, lewat Yayasan Adaro Bangun Negeri, salah satu yayasan yang terafiliasi dengan PT Adaro Energi. Ribut lagi. Kok apa mereka bagian dari mafia alat kesehatan yang cari untung lewat kebijakan? Teori konspirasi kemudian beredar dan makin serem bacanya. Perlu masyarakat tahu juga, sisanya itu dimiliki oleh oligarki swasta. Ya. Berarti Pak, dengan sangat menyedihkan saya katakan bahwasanya kebijakan pemerintah Indonesia bukan pro rakyat tapi pro oligarki. Oligarki merusak ekonomi kerakyatan, harus dihapuskan. Waduh. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Yang toleransi itu di bab muamalah, bukan dalam bab akidah. Oleh karena itu kita harus memantapkan bahwa namanya Islam Nusantara. Hal yang menjadi gagasan-gagasan Menteri Agama hari ini, Islam Nusantara segala macam, yang diseret kepada bab toleransi adalah bab akidah. Ini penyesatan. Termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyeret persoalan akidah ke ranah toleransi. Ini gila. Keluarkan videonya, ini gila. Ketua PN turun menghadap kita, bukan kita menghadap dia. Nah, itu satu sejarah. Kita tidak menghadap dia, tapi dia menghadap kita. Turun, itu fakta. Ada videonya. Dipanggil dan sepertinya permintaan kita akan diakomodir, yaitu penggantian hakim. Mudah-mudahan ya, karena apa harapan kita, mudah-mudahan rejim ini bisa cepat selesai. Karena apa yang semuanya dijanjikan itu tidak ada yang benar. Saya bersyukur kehadiran Allah, tadinya sudah hopeless, sudah nggak ada harapan, karena kita mintanya nggak tanggung-tanggung, ganti hakim. Berat sekali itu. Ternyata Allah gerakan hatinya, Ketua PN turun menghadap kita, bukan kita menghadap dia. Nah, itu satu sejarah itu. Kita tidak menghadap dia, tapi dia menghadap kita. Turun, itu fakta, ada videonya. Yang kedua, inilah yang saya bilang sama Ibu Kurnia, sama Ahmad yang nggak begitu percaya. Jangan kau pikir Allah itu kayak tukang jam. Jam udah dibuat disuruh jalan sendiri. Iya, memang bisa jalan sendiri jam. Tapi tidak begitu logika Allah. Dia penentu segala sesuatu. Alhamdulillah tadi kita diterima dengan Ketua PN Jakarta Pusat. Dan semua undang-undang kami sudah dikemukakan. Mudah-mudahan diterima semuanya karena Ketua PN akan mendengarkan ke hakim yang tadi yang kami minta diganti. Dan sepertinya dipanggil dan sepertinya permintaan kita akan diakomodir, yaitu penggantian hakim. Mudah-mudahan ya, karena apa harapan kita, mudah-mudahan rejim ini bisa cepat selesai. Karena apa yang semuanya dijanjikan itu tidak ada yang benar. Ya, harapan kami mudah-mudahan hakim pengganti nanti akan lebih berpihak kepada kebenaran yang kami akan perjuangkan. Hakim persidangan 266 diganti, kemudian penggantinya minta tunda 2 minggu untuk memahami hasil persidangan, kemudian minta tunda lagi, belum paham karena 2 hakimnya juga lagi cuti. Ujuk-ujuk hari ini dia putusan sela, gila.
Dan ngalahin gitu. Dan tidak lazim ini. Maksudnya apa? Dia bilang nggak diizinkan kita berkomentar karena ini sudah diputuskan. Maksudnya apa? Putusan apa yang dia mau sampaikan sementara dia baru memahami apa posita dan petitum kita. Dan dalam hal ini dia baru diganti. Sementara pihak Pak Jokowi, kuasa hukumnya membawa dokumen dua kali persidangan berturut-turut untuk data pembuktian. Setelah pembuktian tentu kesaksian, tentu pembuktian dari kami, tentu kesaksian dari kami baru bisa putusan. Kenapa ujuk-ujuk dia putuskan? Ini luar biasa. Saya nggak tahu apakah ini memang terskenario atau memang ini pandai-pandai hakim berbuat semena-mena karena dia juga punya otoritas tersendiri, atau dia diintimidasi, atau apa. Kita tidak tahu lagi mau seperti apa. Kita udah lemes, udah lelah berpikir, udah lelah. Apalagi yang mau dibuat mereka untuk penegakan hukum. Kita mencari kebenaran, mencari keadilan. Rakyat yang menggugat. Ini persoalannya apa? Oh, katanya tidak layak digugat di pengadilan negeri. Emangnya kemana lagi kami mau menggugat? Ke petun. Kami tidak menggugat tentang kebijakan. Kami tidak menggugat tentang keputusan pemerintah. Tidak menggugat undang-undang yang dilahirkan pemerintah. Tidak menggugat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kami gugat adalah kebohongan. Fungsinya sebagai presiden dan kebohongan dalam sumpah jabatannya dan kebohongannya 65 lebih, bahkan kalau di total ada 100 kebohongannya. Ini sudah tidak lazim kalau pengadilan tidak menerima kami. Kalau memang tidak, hak yang sama kan ada. Ratna Sarumpait bohong 2 tahun, Habib Rizik bohong 4 tahun, 65 kebohongan. Kok nggak diterima? 400 tahun. Mungkin kalau di total mungkin 300 lebih tahunnya. Namun kita kan tidak seperti itu, kita profesional. Bagaimana? Kan ada jalan, ada cara. Gugatan ini kami mengimplementasikan supaya tidak ada demo-demo, sudah tidak ada lagi korban, tidak lagi kerugian, kerusuhan. Kok gugatan kita juga diabaikan, bahkan dijadikan perbuatan tercela juga oleh penegak hukum yang sampai ketuk meja loh, pukul meja. Kami berdiri, hakim pukul meja, gila nggak? Kami berdiri supaya tidak jadi split ribut atau lempar-lempar di dalam. Mending kami keluar, diusir, udah sana keluar. Bapak ingat ya sumpah Bapak sebagai hakim, biarkan sumpah itu. Enak hakim seperti preman gayanya. Itu boleh dikatakan juga hakim itu mendekati, terindikasi juga perbuatan tercela dan biadab. Keyakinan. Kepada bangsa Indonesia saya ingin mengatakan, tolong simaklah apa yang sedang kami kerjakan ini. Anda jangan ingin perubahan tetapi tidak melakukan apapun, minimal doa. Ikutilah ya, karena terus lagi ini nggak gampang ini. Oke, nah selain daripada itu kepada hakim, satu lagi saya mau ngomong ini. Jangan ada setumpuk bukti, lalu mereka terpentok hanya kepada bukti tersebut. Tugas Anda adalah race finding, mencari hukum ya, menemukan hukum. Ya jadi artinya maksimal, jangan ujuk-ujuk. Ini kayaknya akan membuat Pak Jokowi susah untuk menjawab. Ingat ya, 66 kebohongan. Itu yang baru kita tahu. Tetapi sepanjang 2020, 2021 bertambah setiap hari kebohongan. Belum lagi soal PCR, betul? Betul. Ya, belum lagi hal tidak terpuji lainnya di mana Indonesia tidak menjadi anggota. 11.000 triliun. Belum lagi Indonesia tidak menyetujui tentang undang-undang genosida. Ini luar biasa ya. Nah, jadi artinya soal PCR pun beliau tidak sama sekali melakukan pemecatan terhadap Luhut maupun Erick Thohir. Ada apa ini? Ya kan? Rakyat ini sudah sangat menderita. Nah, oleh karena itu usaha kami di sini itu tidak main-main ya. Oknum daripada salah satu pejabat di sini mengira kita ini disupport dana oleh seseorang ya, yang mereka sebut dengan ya kategori sebagai keluarga cendana. Beliau tidak tahu bagaimana kita kumpul 200, kumpul 500 untuk bisa melanjutkan proses banding ya, yang kebetulan besarnya biayanya 5.110.000 ya. Nah, ini kami katakan kita murni, tapi terserahlah, tidak perlu kita berkuar-kuar, hanya Allah yang Maha tahu. Saudara-saudara, tadi hakim mengatakan ketika Bu Eli sangat memujinya karena sikapnya yang baik dari Muhammad Damis, dia nggak mau, jangan puji-puji hakim. Iya kalau begitu ikuti Nabi dong.
Dari 3 hakim, 2 masuk neraka sih bilang. Udah 3. Dan faktanya dari 3 hakim itu yang satu yang diem, yang satu nggak ngapa-ngapain. Ah, dia yang masuk surga itu. Yang 2 itu fakta. Ya kita relax saja. Ah, tadi selanjutnya saya minta minimal minggu depan ada kepastian. Ini status hukumnya apa? Kita banding, kita apa, ya? Dan atau si hakim diganti. Nah, kita lihat minggu depan. Semoga Allah ridho.